Tel Aviv, 18 Oktober 2023. Gedung Putih mengatakan pada hari Rabu bahwa penilaian intelijen saat ini menunjukkan bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas ledakan di sebuah rumah sakit di Gaza, namun informasi tersebut masih dikumpulkan. Penilaian tersebut didasarkan pada analisis citra di atas kepala, penyadapan, dan informasi sumber terbuka, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson dalam sebuah postingan di media sosial. Menyusul komentar Presiden AS Joe Biden kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa berdasarkan apa yang saya miliki dilihat, sepertinya hal itu dilakukan oleh tim lain. Bukan kamu. Joe Biden di Tel Aviv sebelumnya dalam kunjungan singkatnya untuk menunjukkan solidaritas kepada Israel setelah serangan dahsyat yang dilakukan oleh kelompok teror Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 orang pada tanggal 7 Oktober, mengatakan kepada wartawan bahwa berdasarkan informasi yang kami lihat hingga saat ini, hal tersebut tampak seperti akibat dari roket yang ditembakkan oleh kelompok teroris di Gaza. Dia mengatakan penilaian tersebut bergantung pada data yang ditunjukkan oleh Departemen Pertahanan. Biden mengatakan ada banyak orang di luar sana yang tidak yakin apa penyebab ledakan tersebut yang memicu protes di seluruh Timur Tengah. Jadi kita harus mengatasi banyak hal. Ada klaim yang saling bertentangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas ledakan rumah sakit tersebut. Para pejabat di Gaza dengan cepat menyalahkan serangan udara Israel. Kementerian Kesehatan Gaza yang dipimpin Hamas mengatakan serangan itu menewaskan ratusan warga Palestina. Israel membantah terlibat dan merilis serangkaian video, audio, dan informasi lain yang dikatakan menunjukkan ledakan itu disebabkan oleh salah tembak rudal oleh Jihad Islam, kelompok teror lain yang beroperasi di Gaza. Jihad Islam dan Hamas menolak klaim tersebut. Insiden Selasa malam di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli terjadi selama perang yang meletus ketika Hamas tiba-tiba menyerang Israel dengan ribuan roket sementara lebih dari 2.500 orang bersenjata melancarkan serangan darat melalui perbatasan, membantai 1.400 orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Ribuan lainnya terluka dan sekitar 200 orang diculik dan disandera di Gaza. Sementara itu, Hamas terus menghujani Israel dengan roket di wilayah selatan dan tengah, menyebabkan lebih banyak kematian dan cedera. Israel membalasnya dengan serangan intensif di jalur Gaza dan mengumumkan niatnya untuk menggulingkan Hamas, penguasa jalur Gaza, dan memberantasnya. Sekitar 2.800 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza menurut Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Hamas. 1.200 orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan, hidup atau mati, kata otoritas kesehatan. Angka tersebut terjadi sebelum ledakan di RS Al-Ahli. Israel mengatakan pihaknya menargetkan wilayah di mana Hamas beroperasi atau bersembunyi dan telah memperingatkan warga Gaza untuk meninggalkan wilayah yang ingin mereka serang. Menanggapi ledakan rumah sakit, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan pada hari Rabu bahwa klaim Hamas harus diperlakukan dengan kecurigaan yang sama seperti pernyataan Kremlin. Kami tidak menganggap apa yang keluar dari Kremlin sebagai kebenaran Injil. Kami tidak boleh melakukan hal yang sama terhadap Hamas, kata Sunak kepada anggota parlemen di House of Commons. Badan Intelijen Inggris dengan cepat menganalisis bukti-bukti untuk secara independen menetapkan fakta di balik ledakan dahsyat tersebut, katanya. Sunak mendesak anggota parlemen di House of Commons untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan mengenai insiden tersebut. Menyebutnya sebagai situasi yang mengerikan, Sunak berkata, setiap anggota akan tahu bahwa kata-kata yang kami ucapkan di sini memiliki dampak di luar DPR. Pernyataannya muncul ketika anggota parlemen mengecam media Inggris termasuk BBC karena terburu-buru melaporkan ledakan versi Hamas yang menyalahkan Israel. Anggota parlemen dari Partai Konservatif Andrew Perci mengatakan BBC menerima pernyataan Hamas dan menyajikannya sebagai fakta tanpa tantangan. Stephen Trapp, juga seorang anggota parlemen konservatif, mengatakan beberapa media Inggris melaporkan sebagai fakta bahwa Israel bertanggung jawab dengan mengandalkan informasi yang diberikan oleh Gaza yang dikuasai teroris. Berita utama telah ditulis ulang, namun curahan kebencian terhadap Yahudi di media sosial dalam semalam sangatlah keji, kata Trapp. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mendesak masyarakat untuk menunggu fakta mengenai penyebab ledakan tersebut. Secara cerdik berencana untuk berangkat ke wilayah tersebut pada hari Rabu, mengingat peringatan akan meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza. Dia diperkirakan akan mengunjungi Mesir, Qatar, dan Turki. IDF atau Tentara Pertahanan Israel menuduh media global menerima kebohongan Hamas tentang insiden tersebut. Hamas dengan cepat mengklaim 500 orang tewas dalam ledakan tersebut dan serangan tersebut langsung mengenai rumah sakit sehingga meratakan bangunan tersebut.
Israel mencatat bahwa kelompok tersebut tidak dapat menghitung jumlah kematian secepat itu setelah ledakan. Ledakan terjadi di tempat parkir menghanguskan mobil-mobil, namun tidak terjadi kawah besar seperti yang diharapkan dari jenis amunisi yang dijatuhkan Israel ke sasaran. Bangunan di sekitarnya juga tampaknya tidak menunjukkan kerusakan struktural. Protes melanda wilayah tersebut setelah ledakan di rumah sakit yang merawat warga Palestina yang terluka dan menampung lebih banyak orang yang mencari perlindungan dari pertempuran. Ratusan warga Palestina membanjiri jalan-jalan kota-kota besar di tepi barat termasuk Ramallah. Lebih banyak orang bergabung dalam protes yang meletus di Beirut, Lebanon, dan Amman, Yordania, di mana massa yang marah berkumpul di luar kedutaan Israel.